Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk update-update seputar informasi dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, Bandung emang selalu ngangenin ya. Kali ini saya coba ngajak travelers untuk virtual tour di Mercure Bandung City Center. Jangan salah ya travelers, Hotel Mercure di Bandung ini ada 3 kalau nggak salah. Nah, yang akan kita kunjungi adalah Hotel Mercure yang berlokasi di Jalan Lengkong. Namanya Hotel Mercure Bandung City Center. Dari sisi lokasi, hotel ini sangat strategis loh karena dekat dengan beberapa lokasi-lokasi wisata di kota Bandung. Udah tahu kan Jalan Asia Afrika ini spot wisata bersejarah konferensi Asia Afrika. Juga dekat ke alun-alun Bandung, mau naik bandros juga bisa, atau ke Masjid Agung Bandung juga dekat. Mau ke Trans Studio Mall, cuma butuh waktu 5-10 menit, ke Pasar Baru juga dekat. Asiknya lagi kalau malam-malam ada jajaran night street food di Lengkong Culinary Night. Ini bisa dicapai hanya 5 menit berjalan kaki dari hotel. Jadi kalau dilihat dari sisi lokasi, Hotel Mercure Bandung City Center ini tentu bisa jadi pilihan bagi travelers jika ingin menginap di Bandung dan ingin punya akses yang gampang ke pusat kota Bandung. Nah, sekarang saya sudah tiba di Hotel Mercure Bandung City Center, mau check-in dulu. Lobbynya sih nggak terlalu gede sih, tapi dinding ke arah luar ini terbuat dari material kaca. Jadi kesan sempitnya bisa tereliminir. Meski nggak terlalu gede, suasana lobbynya juga nyaman ya travelers, apalagi pemilihan furniture dengan ornamen dekoratifnya ini menggunakan unsur metal. Jadi kesannya bergaya industrial modern. Seperti lihat nih, mejanya yang berdesain seperti koper, juga pemilihan sofa, juga lampu meja, ada standing lamp, ini bisa tertata dengan pas. Juga warna-warna yang dipilih ini pas juga ya. Lantai keramik berwarna coklat muda dengan sofa berwarna abu dan biru. Ini kombinasi yang menarik juga. Terus welcome drinknya disajikan dalam teko dan cangkir ini bermotif jadul. Kemudian ini diletakkan di atas senampan di atas sepeda antik. Di area resepsionis juga disediakan kursi untuk tamu yang akan registrasi untuk check-in. Ini juga ditambah dengan lampu LED berwarna ungu, jadi cakep nih suasana meja resepsinya. Di bagian tengah lobi ini ada butik yang menjual baju-baju dan aksesoris bermotif batik dan motif tradisional lainnya. Ke dalamnya lagi masih ada set sofa meja untuk para tamu. Jadi meskipun area lobinya nggak gede banget, tapi buat duduk-duduk santai di area lobby sih masih tersedia banyak pilihannya. Di bagian belakang juga tersedia area outdoor bagi pengunjung atau tamu hotel yang ingin merokok. Tempatnya cukup manusia travelers, bersih, rapi. Secara keseluruhan sih saya suka ya dengan suasana di lobby ini. Nyaman dan masih terasa lega. Proses check-in selesai, saya kemudian menuju kamar. Travelers, kali ini saya menginap di kamar tipe eksekutif. Jadi saat menuju kamar kan ini harus melalui lift, agak PR juga nih. Karena hanya satu lift yang saat itu berfungsi dari 2 lift yang tersedia. Lift salah satunya sih lagi dalam perbaikan ya, dan infonya menurut petugas hotel spare partnya harus nunggu cukup lama datangnya. Jadi yang berfungsi secara official sih satu lift dari 2 lift yang tersedia. Dan inilah kamar tipe eksekutif Hotel Mercure Bandung City Center. Kamarnya lumayan luas travelers, layout kamarnya seperti ini ya. Jadi pertama masuk kita akan disambut dengan konsol di sebelah kiri dan lurus lagi akan disambut dengan living room. Kemudian di sebelah kanan ada bedroom dengan tempat tidur. Nah, di belakang bed ada pintu menuju kamar mandi. Keluar dari kamar mandi akan ketemu lagi dengan area living room. Jadi kamar mandinya bisa diakses dari living room juga dari bedroom. Kamarnya luasnya sekitar 38 meter persegi. Tadi saya katakan begitu masuk kamar kita akan disambut dengan meja konsol dan cermin gede. Di atas meja konsol ada beberapa botol air mineral, juga peralatan minum, juga ada coffee maker. Nah, di sini juga disiapkan room amenities dalam kotak kecil. Ini ada gula, teh, kopi, creamer, gula diet, brown sugar. Terus kemudian di rak di bagian paling bawah ada mini fridge. Di living room ada sofa set berwarna biru lengkap dengan mejanya. Sofanya tipe 2-seater dan 1-seater dengan meja bermotif marble. Juga ada satu set TV di dalamnya dan penerangan di kamar juga cukup baik ya travelers. View dari kamar ini menghadap ke city view.
Nih, lihat nih pemandangan Bandung di siang hari. Antara living room dan ruang tidur terdapat dinding pemisah. Ini dari bahan multiplex menggunakan pintu geser. Kalau mau terkesan luas sih pintunya bisa dibuka, tapi kalau ingin lebih privacy, pintunya bisa ditutup. Nah, travelers, ini area bedroomnya. Kalau dari sisi luas sih lebih gede ya dibanding dengan area living room. Kemudian tempat tidurnya juga ukuran king size. Ini lokasinya tepat di tengah ruangan, jadi menjadi center dari bedroom ini. Headboardnya diberi busa dengan pelapis kulit bermotif quilt. Ada nakas juga di kiri kanan bed. Juga ada lampu baca yang posisinya bisa diatur. Kemudian ada juga colokan dan saklar lampu di sisi kiri dan kanan tempat tidurnya. Dia bisa ngontrol cahaya lampu dari tempat tidur. Kemudian kasur dan bantalnya juga empuk. Selama saya nginap di sini sih nggak ada masalah ya dengan tidur ya. Nyaman dan nggak ribut, juga nggak ada banyak gangguan. Tepat di depan tempat tidur ini ada meja, kursi kerja yang memanjang ya. Lengkap dengan lampu kerja, juga banyak colokannya. Jadi aman lah kalau mau laptopan di kamar. Ada juga seperangkat TV di depan tempat tidur. Kemudian mau nonton TV sambil rebahan juga bisa banget. Yang saya suka dengan area bedroom ini adalah sebagian dindingnya juga terbuat dari kaca dengan tirai penutupnya. Jadi saya merasa ruang tidur ini lega dan nyaman. Cahaya terang dari luar juga bisa masuk ke kamar. Juga sambil tiduran, sambil rebahan, bisa memandang city view dengan pemandangan kota Bandung siang maupun malam. Begini nih kalau tirainya dibuka, ini kita berasa ada di gedung tinggi ya, padahal cuman ada di lantai 10 hotel. Kamarnya juga minimalis ya, nggak ada pajangan-pajangan di dindingnya, dan saya sebenarnya suka dengan yang minimalis seperti ini. Lemarinya ada bathrobe, ada safe deposit box, slippery, gantungan baju. Karena hotel ini nggak gunain bahan plastik ya travelers, untuk laundry bagnya ini diganti dengan laundry basket dari bahan rotan. Kalau travelers mau laundry, ini bisa dilihat rate untuk laundrynya. Mau ke kamar mandi bisa lewat pintu geser di belakang tempat tidur. Nah, kamar mandinya juga luas travelers, ada bathtub, ada shower room, ada toilet, juga WC. Tirai di sebelah bathtubnya ini bisa dibuka tutup. Jika travelers ingin menikmati city view sambil berendam di bathtub, ini bisa tutup aja tirainya. Kamar mandinya menggunakan warna abu-abu muda dikombinasikan dengan warna gold pada bagian metal di meja toiletnya. Ini jadi paduan yang menarik. Kemudian wastafelnya model double sink, toilet terasnya juga lengkap, ada sikat gigi, shower cap, juga lain-lainnya. Ini dibungkus dengan kemasan kertas. Hair dryernya ini juga lengkap. Jadi hotel ini kalau dilihat travelers ya, memang menghindari penggunaan bahan-bahan plastik. Showernya tipe raindrop, juga kombinasi dengan handheld. Selama saya nginap di sini sih air panas, air dingin gak ada masalah. Pancaran airnya juga kenceng ya. Shower gel dan juga sampo juga tersedia dalam wadah besar, tapi nggak ada conditioner ya travelers. Terus ada luggage rack untuk menempatkan koper dan tas di kamar mandi. Jadi kamar tidur living roomnya juga terlihat rapi, bersih ya travelers. Terus terang kondisi kamar mandi yang seperti ini di luar ekspektasi saya untuk hotel bintang 4. Ada banyak hotel bintang 4 yang pernah saya kunjungi, tapi kamar mandi di kamar eksekutif hotel ini meskipun tidak dilengkapi dengan fasilitas yang mewah, termasuk yang lumayan luas dan lumayan menyenangkan buat saya. Jadi secara keseluruhan sih saya suka banget dengan kamar ini. Sekarang pagi-pagi saya menuju resto di lantai 1 untuk breakfast. Restonya sih gak terlalu gede ya travelers, menggunakan dinding kaca sehingga juga tidak terkesan sempit. Saya sih merasa cukup nyaman dengan interior resto ini, terutama penggunaan kursi dengan model yang berbeda-beda, jadi gak ngebosenin. Juga beberapa bagian di dinding diberikan lukisan modern. Kemudian penggunaan lampu gantung dari bahan gold metal ini juga terlihat menarik. Travelers bisa pilih duduk di indoor atau outdoor. Nah, untuk outdoornya punya suasana yang berbeda ya, karena menggunakan ini meja bundar untuk 8-10 orang. Terus kemudian lantainya juga dari keramik bermotif serat kayu, jadi unsur alamnya kelihatan. Pilihan makan untuk breakfast cukup beragam dan menurut saya ya standar sih ya.
mulai dari masakan Indonesia, ada masakan lokal Jawa Barat, Western, Chinese. Nah, travelers bisa lihat ya pilihan makanan untuk Westernnya. Nah, terus ini makanan Indonesianya bisa dilihat juga ya travelers, variasi menunya. Untuk Chinese foodnya ada noodle soup atau mie kuah, ini dengan variasi kuah ayam atau tom yum. Juga ada aneka dimsum yang travelers bisa pilih. Terus untuk menu lokalnya ini disediakan di stall atau gerobak ya traveler. Saya sih lebih suka cari makanan lokal, apalagi kalau saya waktunya sempit nggak sempat keluar cari makanan khas Bandung. Di sini ada menu lontong sayur, gado-gado dengan aneka sayurnya, juga ada mie kocok. Terus ada nasi kuning juga ala Bandung, ada bubur ayam juga dengan aneka kondimennya. Ini pilihan untuk bread dan pastry, lengkap juga dengan jajanan-jajanan pasarnya. Kemudian ada juga aneka dessert yang bisa jadi pilihan, ada mouse, ada puding. Nah, ini salad dan pilihan buah-buah tropisnya. Juga ada rebus-rebusan dan aneka gorengan buat yang senang camilan-camilan ringan. Ini pilihan sereal dengan susunya, kemudian ada juga waffle dan pancake dengan pilihan topping. Juga ada pilihan aneka olahan telur. Minumnya ada jamu-jamuan, ada jus juga, ada infused water, juga pilihan kopi dan teh yang bisa di-request. Terus kemudian, nah ini yang paling saya suka dan sering saya pilih, bandrek dengan rasa jahe yang hangat. Ini disajikan dalam wadah bernuansa jadul, klop dan suasana jadulnya. Soal rasa sih menurut saya ya standar lah ya travelers. Rasanya sih masih bisa kita makan lah dan masih bisa mengenyangkan juga. Nah, ini travelers berbagai makanan yang saya cobain saat breakfast selama menginap di sini beberapa hari. Kalau travelers mau makan siang atau lunch di resto ini juga menu lunchnya bisa disediakan. Dan untuk lunchnya ini pakai tema makanan Nusantara yang variasinya berbeda setiap hari. Bisa jadi hari ini tema makannya adalah untuk lunch masakan Padang, kemudian hari berikutnya lunch dengan tema makanan Jawa. Habis makan mau bakar kalori, ini bisa berenang di lantai paling atas. Kolam renangnya ada di rooftop travelers. Menuju ke sana ada beberapa pajangan dengan tema beach, dan kolam renangnya memang nggak terlalu gede ya travelers, disesuaikan dengan space hotel yang memang nggak terlalu luas. Bentuknya persegi memanjang, ini biar nggak terlalu gede juga. Kolam renangnya cukup menarik juga ya, karena berupa infinity pool. Bisa ngelihat city view kota Bandung ini sambil berenang atau santai-santai di area kolam renang. Ada juga lazy bed yang tersedia di sini. Kolam renang dewasa juga kolam anak ini berdempetan ya, dipisahkan oleh handrail karena punya kedalaman yang berbeda. Di sisi kolam renang ada pool bar, mau santai-santai di sini sambil menikmati city view Bandung pasti jadi pengalaman menyenangkan. Dan suasana pool dengan view ini cakep ya, dan sering digunakan untuk event special dinner. Memang sih kalau ditata dengan baik, ini suasana romantisnya bisa dapat di pool ini. Terus kemudian infinity pool ini memang sering juga jadikan objek foto ya travelers, karena memang punya view yang cukup instagramable lah ya. Ada beberapa spot yang bisa digunakan untuk foto-foto, apalagi kalau cuaca cerah bisa dapat view gunung atau Masjid Agung dari kejauhan. Ini suasana poolnya pas malam hari, warnanya biru ungu kombinasi dengan city light. Siapa yang nggak pengen duduk-duduk di area pool bar sambil menikmati suasana di sini? Cakep kan? Masih di area rooftop di sebelah kolam renang ada fitness center. Nggak terlalu gede juga sih, tapi ya lumayan lah untuk bakal-bakal kalori sambil gunain treadmill, lihat-lihat view kota Bandung. Dan cuma butuh waktu 5 menit berjalan kaki udah nyampe ke Lengkong Night Street Food. Ini adalah pusat jajan yang berada di sepanjang jalan Lengkong dan hanya beroperasi pada malam hari. Di sini travelers bisa menikmati banyak tempat makan, mulai dari makanan lokal, makanan Nusantara, ada Chinese food, ada Western, mulai dari ala-ala gerobak, kemudian ala kaki lima sampai dengan ala restoran. Bagi travelers yang ingin mengadakan acara meeting atau wedding, di sini juga tersedia meeting room dan ballroom dengan kapasitas yang besar.
So, gimana travelers? Udah dapat gambaran ya mengenai Hotel Mercure Bandung City Center. Sekarang saya mau menikmati wisata kuliner ala Bandung. Ikut terus channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe, and comments untuk info terupdate seputar hotel, tempat wisata, dan kuliner langsung dari lokasinya. Terima kasih, salam sehat, salam semangat.